Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Putri Nazira, NIM 1811523008. Baiklah, jadi di sini saya akan mempresentasikan proses kerja saya. Yang pertama yaitu CRUD jenis banjir, di mana kita bisa melakukan read data dengan cara mengklik lihat data. Dan kita juga bisa melakukan edit jika terjadi kesalahan, serta dapat menghapus data jika diperlukan. Dan kita juga bisa melakukan tambah data dengan cara mengklik tambah data, maka akan keluar form untuk menambahkan data. Begitu juga dengan 5 tabel lainnya, yaitu kecamatan, sumber daya, penduduk, dan instansi. Selanjutnya, pada penduduk, kita bisa melakukan fungsi urut naik, yang merupakan pengurutan penduduk berdasarkan umur, dari umur terkecil ke terbesar, dan sebaliknya, dengan urut turun, mengurutkan umur penduduk berdasarkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya yaitu sumber daya. Pada sumber daya ini kita bisa melakukan penambahan data, memilih kecamatan, sumber daya yang akan digunakan, dan instansi yang menyediakan sumber daya tersebut. Pada saat kita klik tambah, maka data akan berhasil dan data akan terinputkan. Dan kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan sumber daya yang kita cari. Misalnya kita ingin mencari mobil. Setelah itu, klik cari. Maka di bawahnya akan muncul hasil pencarian sumber data mobil. Lalu kita juga bisa mengurutkan data berdasarkan tanggal, berdasarkan kecamatan, dan berdasarkan instansi. Selanjutnya yaitu kejadian banjir. Di kejadian banjir ini kita bisa melihat lokasi kejadian banjir yang telah kita digitasi dengan cara mengklik lihat lokasi kejadian. Maka nanti akan muncul digitasi lokasi kejadian banjir yang terjadi. Di sini kita juga bisa menambahkan kejadian dengan cara kita cari lokasi kejadian. Misalnya di sini. Maka kita ambil draw eksepsi poligon. Kita langsung digitasi bagian yang terkena banjir. Jika telah selesai mendigitasi, kita klik bagian awal pada saat kita mendigitasi tadi. Maka akan muncul formnya, lalu masukkan ID kejadian. Pilih jenis banjirnya, tanggal kejadiannya, jumlah kerugian, penyebabnya hujan deras, ketinggiannya 2 meter misalnya. Setelah selesai menginputkan data, kita klik simpan. Maka akan muncul data berhasil disimpan. Lalu kita klik OK. Maka klik kembali untuk halaman sebelumnya. Selanjutnya ke detail kejadian. Pada detail kejadian ini, kita bisa menambahkan kejadiannya dan juga kecamatannya. Lalu klik tambah. Selanjutnya yaitu korban. Menu korban, di mana pada korban ini kita bisa menambahkan data. Setelah itu kita masukkan nick korban. Lalu kita pilih ID kejadian. Lalu kecamatan yang berhubungan dengan ID kejadian tersebut. Lalu kita klik tambah. Jika ID kejadian tidak berhubungan dengan kecamatan, maka akan muncul pemberitahuan bahwa data yang kita inputkan salah. Lalu kita ulangi memasukkan data. Kita masukkan kembali kecamatan yang berhubungan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Hanifah, BP 1811523010 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan program yang telah saya buat pada tugas besar
rancangan basis data mengenai sistem informasi bencana banjir Kota Padang. Yang pertama adalah kejadian banjir. Pada kejadian banjir kita bisa menginputkan digitasi kejadian suatu banjir. Misalnya telah terjadi suatu banjir di sekitar daerah Kranji. Lalu kita bisa memasukkan datanya. Data telah disimpan, data juga telah tersimpan di database. Lalu selanjutnya adalah perkiraan banjir. Program ini untuk memberikan tanda kemungkinan adanya banjir atau tidak berdasarkan curah hujannya. Misalnya telah terjadi hujan di Kecamatan Nanggalo pada tanggal 12 April. Waktunya curah hujannya misalnya 7. Berarti akan diberikan tanda hati-hati dan saran sehingga seharusnya melakukan apa. Lalu selanjutnya untuk melihat data semua perkiraan banjir. Data yang sebelumnya tadi kita inputkan juga telah tersimpan di database. Data perkiraan banjir ini juga bisa dicetak. Lalu selanjutnya data perkiraan banjir ini bisa dilakukan pencarian berdasarkan tanggal kejadian. Misalnya mencari data pada tanggal 25 Mei 2010. Maka akan keluar datanya. Data juga bisa dicari berdasarkan kecamatannya. Lalu selanjutnya adalah kondisi iklim. Program ini menginputkan kondisi iklim di kecamatan tertentu per bulannya lalu menampilkannya. Misalnya pada bulan April di Kecamatan Padang Barat. Curah hujan rata-ratanya bisa 65. Data tadi juga telah tersimpan di database. Lalu selanjutnya untuk menampilkan seluruh data kondisi iklim. Data ini juga bisa dicetak. Lalu di sini terdapat dua rincian. Yang tabel pertama adalah rincian kondisi iklim kecamatan-kecamatan pada bulan, misalnya pada bulan April tahun 2020. Akan muncul 8 data. Data tersebut juga bisa dicetak. Lalu tabel selanjutnya adalah rincian kondisi kecamatan, misalnya adalah Kecamatan Lubuk Begalung pada bulan-bulan yang telah diinputkan sebelumnya. Di sini terdapat 3 bulan, Februari, Maret, dan April. Juga bisa dicetak data tersebut.
kondisi iklim pun ini juga bisa diedit. Kita mau ganti jadi data akan terubah sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu data ini juga bisa dihapus. Data berhasil dihapus. Begitu juga di database. Data akan terhapus. Yang Februari tahun 2020 tadi hilang. Sekian dari hasil penjelasan program saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Maulina, BP 181152 2012. Di sini saya akan menjelaskan tugas dasar saya, yaitu Sistem Informasi Bencana Banjir Kota Padang. Ada beberapa fungsional yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu ada donasi koi. Di dalam donasi koi akan tampil form donasi, yaitu kita akan menginputkan nama donatur. Di sini akan tampil nama donatur dari tabel donatur. Jika belum ada, maka kita bisa menambahkannya. Sama tanggal 6. Oke. Selanjutnya itu kita akan memilih jenis bantuan yang akan kita berikan beserta jumlahnya. Di sini ada beberapa jenis bantuan, kita bisa memilihnya, juga bisa membuat baru lagi. Misalnya kita buat minum air minum, kita kasih 1000 dus. Nah, di sini kita bisa memilih selesai untuk kembali lagi dan tambah bantuan untuk menambah jenis bantuan lagi. Kita tambah selimut 100 menit submit. Nah, selesai. Setelah itu kita bisa melihat ke stok bantuan. Di sini akan tampil jumlah bantuan yang tersedia beserta namanya. Tadi kita menginputkan air minum. Maka akan tampil air minum jumlah 1000. Rinciannya yaitu donaturnya tadi Samlang, tanggal donasinya 6 April 2020. Juga kita menginputkan selimut besar 100. Nah, selanjutnya ada data relawan. Di sini kita bisa membuat relawan baru. Siapa ini? Net. Ya. Asal relawan yaitu dari Yunan. Sini semuanya tahun. Oke. Nah, di sini juga kita bisa mengedit datanya. Karena ini merupakan primary key, kita tidak bisa mengedit datanya. Kita ubah jadi medium. Oke. Kita juga bisa menghapus datanya. Oke. Baik. Nah, di sini ada yang terlewatkan tadi, yaitu alokasi bantuan. Alokasi bantuan ini yaitu kita akan memberikan bantuan di kejadian banjir dengan donasi yang telah kita dapat tadi. Yang pertama kita menginputkan
tanggal kejadiannya. Misalnya tanggal 6 April di Nanggalo. Kita akan memberikan selimut tadi. Ada 200, kita kasih 5 kilo. Submit. Oke. Nah, di sini kita juga bisa langsung memilih relawan. Relawan pada kejadian tanggal tadi di kecamatan tadi. Saya Nurul Afifah. Submit. Oke. Nah, setelah itu kita bisa lihat rekap bantuannya. Ini data yang telah diinputkan tadi. Yang pertama, ini kesimpulannya. Misalnya di sini ada kejadian banjir di Kecamatan Nanggalo pada tanggal 6 April 2020, mendistribusikan bantuan berupa selimut dengan jumlah 50. Asal bantuan dari Riri tanggal 12 April 2020. Relawannya yaitu ada Nurul Afifah dari Tabing usia 21 tahun. Kita juga bisa mencetak laporan, fungsi cetak laporan. Dan ya, sekian dari fungsional saya. Banyak kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.